Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Raharjo dengan NIM K1A1 20076. Di sini saya akan menjelaskan salah satu spesies ikan yang bernama bahasa Latin yaitu Merluccius bilinearis. Langsung saja. Baik, yang pertama kita ketahui dulu apa itu Merluccius bilinearis. Jadi ikan Merluccius bilinearis ini atau biasa juga disebut dalam bahasa Inggrisnya itu silverback herring. Ikan ini termasuk dalam ikan dengan ordo Melucidae dengan famili Merluccius dan genus Gadiformes. Kemudian untuk morfologi daripada ikan Merluccius bilinearis ini, jadi ikan Merluccius bilinearis ini memiliki kepala yang agak pendek. Bisa kita lihat dari ujung mulut sampai dengan insangnya itu hanya mempunyai ukuran sekitar 24,4 hingga 27,4 cm dari panjang standar tubuhnya. Nah, ikan ini memiliki ciri khas yaitu tubuh yang panjang dan ramping disertai dengan gurat sisik pada individu yang lebih besar. Kita bisa lihat gurat sisiknya mulai dari atas kepalanya menjalar hingga ke ujung ekornya. Kemudian ikan ini juga mempunyai sirip punggung pada punggungnya dan juga pada perut bagian bawahnya hingga ke dubur. Kemudian ikan ini mempunyai sisik yang agak tebal dan berwarna putih keperakan dengan punggung dengan ciri khas yaitu punggungnya agak gelap serta memiliki panjang maksimal hingga 76 cm dan berat hingga 2,3 kg. Nah, untuk makanan daripada ikan Merluccius bilinearis ini, jadi ikan ini umumnya berburu ikan-ikan kecil dan juga krustasea yang berada di laut. Selanjutnya untuk penyebaran daripada ikan Merluccius bilinearis ini bisa kita lihat pada peta. Jadi ikan ini tersebar luas pada Samudra Atlantik bagian barat dan juga menghuni sebagian besar laut bagian Amerika hingga bagian Kanada. Nah, untuk habitat daripada ikan ini, jadi ikan ini berlimpah di landas kontinen pada kedalaman mulai dari 55 meter sampai 300 meter di lautan berpasir. Namun tidak dapat ditemukan juga pada kedalaman hingga 914 meter. Karena perlu kita ketahui bahwa lautan di bagian Atlantik bagian barat itu mempunyai musim dingin, di mana jika terjadi musim dingin di dekat perairan tersebut, maka ikan Merluccius bilinearis ini akan berenang lebih ke dalam, bahkan hingga mencapai kedalaman maksimal hingga 914 meter untuk mencari perairan yang lebih hangat. Nah, ikan ini juga biasa tersesat di kedalaman paling dasar yaitu paling dangkal yaitu 55 meter. Nah, ikan ini biasanya ikan ini hanya bertahan hidup di perairan yang memiliki arus yang tenang. Selanjutnya untuk pola adaptasi daripada ikan Merluccius bilinearis ini, jadi ikan ini umumnya hidup pada pesisir lautan dan ditemukan pada zona pasang. Namun ikan ini dapat hidup di perairan yang dingin. Hanya saja untuk perairan yang dingin itu ikan ini tidak bisa terlalu lama menetap di perairan tersebut. Makanya bisa dijelaskan tadi ikan ini akan berenang ke perairan yang lebih dalam hingga mencapai maksimal kedalaman 914 meter untuk mencari perairan yang lebih hangat. Nah, ikan ini hanya bisa bertahan hidup di air dengan intensitas garam yang stabil. Kemudian untuk pola reproduksi daripada ikan ini, jadi ikan Merluccius bilinearis ini melakukan perkembangbiakan dengan pemijahan secara intensif untuk menghasilkan telur, di mana untuk musim perkawinannya itu terjadi dari bulan Juni hingga September. Nah, untuk proses pemijahan telur ini sangat dipengaruhi juga oleh suhu air, di mana jika suhu air terlalu dingin, maka telur akan gagal untuk berkembang biak. Nah, salah satu ciri khas yang unik daripada ikan ini juga, jadi ikan ini meletakkan telurnya di atas tanah berpasir, kemudian menunggunya hingga menetas dan menjaganya dari serangan-serangan predator. Kemudian untuk manfaat ekonomi dan ekologi daripada ikan Merluccius bilinearis ini, jadi ikan ini mempunyai daging
yang lezat dan harganya itu lumayan mahal, sehingga ikan ini banyak diburu oleh nelayan-nelayan setempat. Nah, untuk ikan bertubuh ramping dan panjang ini biasanya diolah di rumah makan dengan cara digoreng tepung, dikukus, dimasak, bahkan di oven. Dan tidak jarang juga ikan ini diasinkan untuk dijual di pasar-pasar tradisional. Kemudian untuk nilai gizi daripada ikan Nexus vulgaris ini, jadi ikan ini mempunyai kandungan gizi yang cukup lengkap. Nah, dengan kandungan utamanya bisa kita lihat pada tabel. Untuk 100 gram daripada daging ikan Nexus vulgaris ini, untuk proteinnya itu bisa terdapat hingga 20 gram. Kemudian omega 3 2,6 gram, kalsium 20 mg, dan zat besi 1 mg. Nah, kandungan-kandungan protein ini sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, sehingga baik untuk perkembangan tulang dan juga otak bagi anak-anak tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.